Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang waris dan permasalahannya. Mari kita simak bersama-sama. Nama anggota kelompok: 1. Nurain Ilmiah, 2. Silvi Rahayu Dwi, 3. Lutfiatur Rahman, 4. Mega Silviasari. Sub pokok bahasan: 1. Pengertian waris, 2. Dalil tentang waris, 3. Hukum waris Islam, 4. Rukun waris, 5. Syarat waris, 6. Pihak-pihak yang menerima waris, 7. Sebab-sebab mendapatkan waris, 8. Sebab-sebab hilangnya hak waris, 9. Pembagian ahli waris, 10. Permasalahan dalam waris, 11. Hikmah waris. Pengertian waris. Waris, menurut hukum Islam, adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dalil tentang waris terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 7. Hukum waris Islam. Dalam Al-Quran dan Hadis terdapat ketentuan pembagian waris secara rinci dan jelas. Apabila ada perintah dalam Al-Quran atau hadis dengan nas yang syarih, maka hukum melaksanakannya adalah wajib, selama tidak ada dalil nas yang menunjukkan ketidakwajibannya. Sebagaimana kaidah usul fikih, pada dasarnya setiap perintah mengandung hukum wajib. Dalam hal ini, hukum faraid adalah wajib. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7. Jadi, hukum waris Islam itu wajib. Kemudian rukun waris. Rukun waris itu adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu warisan dan merupakan hakikat dari warisan itu sendiri. Jadi, tanpa adanya salah satu rukun, maka warisan tidak mungkin dilaksanakan. Rukun warisan ada 3, yaitu mewaris atau pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang harta peninggalannya berhak dimiliki oleh ahli warisnya. Yang kedua yaitu waris, ahli waris, yaitu orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan dari si pewaris. Yang ketiga yaitu maurud atau harta benda, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Yang selanjutnya yaitu syarat mendapatkan warisan. Yang pertama yaitu tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan, seperti berlainan agama, perbudakan, pembunuhan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kematian orang yang diwarisi. Walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan, misalnya hakim memutuskan bahwa orang ini hilang, itu dianggap telah meninggal dunia. Yang ketiga yaitu ahli warisnya hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu. Pihak-pihak yang berhak menerima waris. Yang pertama, ahli waris laki-laki ada 15 orang, yaitu sebagai berikut: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah, bapak, kakak dari bapak dan terus ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, laki-laki saudara laki-laki sebapak, paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, suami laki-laki yang memerdekakan si pewaris. Jika 15 orang itu ada, maka yang dapat menerima hanya 3, yaitu anak laki-laki, suami, dan bapak. Kedua, ahli waris perempuan ada 10, yaitu sebagai berikut: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan sekandung,
saudara perempuan bapak, saudara perempuan seibu, istri, wanita yang memerdekakan sebuah waris. Jika 10 orang itu ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya 5 orang, yaitu istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan, dan saudara perempuan kandung. Jika 25 ahli waris itu ada, maka yang bisa menerimanya hanya 5 orang, yaitu suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Yang selanjutnya adalah sebab-sebab mendapatkan harta warisan. Dalam hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan ada 3, yaitu hubungan kekerabatan atau al-qorobah, yang kedua hubungan perkawinan, dan yang ketiga hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya. Namun, untuk sebab karena memerdekakan budak sudah tidak berlaku lagi untuk sekarang, karena praktik perbudakan ini hanya ada pada masa Rasulullah SAW. Sebab-sebab hilangnya hak waris. Dalam hukum Islam, secara umum faktor penghalang hak waris terdapat beberapa sebab, yaitu yang pertama, ahli waris yang membunuh pewaris tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarga yang dibunuhnya. Yang kedua, ahli waris yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang beragama Islam. Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga, orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam. Selanjutnya yaitu pembagian ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11 telah dijelaskan tentang ketentuan hukum kewarisan yang mudah dipahami dan jelas isi ketentuannya mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagian-bagian yang harus diperoleh oleh setiap ahli waris. Jumlah bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran itu ada 6 macam, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Untuk lebih detailnya mengenai bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris, silahkan melihat tabel pembagian ahli waris berikut ini. Kemudian selanjutnya yaitu permasalahan dalam pembagian waris. Permasalahan dalam pembagian waris ini ada 5 permasalahan, yaitu yang pertama al-aul. Al-aul artinya bertambah. Dalam ilmu faraid, istilah al-aul diartikan sebagai bagian-bagian yang harus diterima oleh ahli waris lebih banyak daripada asal masalahnya, sehingga asal masalahnya harus ditambah atau diubah. Permasalahan yang kedua yaitu ar-rod. Menurut istilah faraid ialah membagi sisa harta warisan kepada ahli waris menurut pembagian masing-masing menerima bagiannya. Ar-rod dilakukan karena setelah harta diperhitungkan untuk ahli waris ternyata masih terdapat sisa, sedangkan tidak ada asobah. Maka harta yang tersisa tersebut dibagikan kepada ahli waris yang ada kecuali suami atau istri. Permasalahan yang ketiga yaitu gorowain. Artinya yaitu 2 yang terang, yaitu 2 masalah yang terang, dan cara penyelesaiannya yaitu pembagian ahli waris, pembagian warisan jika ahli warisnya suami, ibu, dan bapak. Kemudian pembagian warisan jika ahli warisnya istri, ibu, dan bapak. Permasalahan yang selanjutnya yaitu masalah musyarakah, yaitu jika ahli waris yang dalam perhitungan mawaris memperoleh warisan akan tetapi tidak memperolehnya, maka ahli waris tersebut disyariatkan kepada ahli waris lain yang memperoleh bagian. Kemudian masalah yang terakhir yaitu masalah aqdariyah, artinya mengeruhkan atau menyusahkan, yaitu kakek
menyusahkan saudara perempuan dalam pembagian warisan. Masalah ini terjadi jika ahli waris terdiri dari suami, ibu, saudara perempuan kandung atau sebapak dan kakek. Hikmah pembagian waris. 1. Dapat menguatkan hubungan kekerabatan dan perasaan alamiah sejak lahir. 2. Pembagian waris dimaksudkan untuk memelihara harta. 3. Mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga serta kehidupan bermasyarakat dalam skala luas. 4. Suatu bentuk pengalihan amanah atau tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain. 5. Mewujudkan kemaslahatan umat Islam dengan menjadikan kesamaan agama sebagai salah satu sebab pendukung hubungan waris. 6. Ketentuan hukum waris menjalin perlindungan bagi keluarga dan mendukung kemajuan dari generasi ke generasi dalam masyarakat. Thank you.